likuidasi dari bank-bank yang tidak dapat lagi diupayakan penyelamatannya. Pada semester pertama tahun 1999, pertumbuhan ekonomi terus membaik. Menyusuri jalan Diponegoro menuju Salemba, Jakarta Pusat bagi Munanto seperti menyusuri lorong waktu. Ingatannya melayang ke peristiwa yang pernah ia saksikan di bulan Mei 1998 ketika kerusuhan melanda berbagai tempat di Jakarta. Gedung-gedung dan kendaraan dibakar massa. Yang ia pahami, peristiwa itu adalah puncak krisis ekonomi yang mengguncang Indonesia saat banyak orang kehilangan pekerjaan dan harga kebutuhan melambung tak terkendali. Saya juga menjadi salah satu korban dari PHK yang waktu itu terjadi di banyak perusahaan. Bukan hanya dialami oleh beberapa perusahaan, tapi banyak sekali, termasuk perusahaan yang tempat saya bekerja dan beberapa teman yang kemudian harus kehilangan pekerjaan, sehingga kami kemudian hidup dalam ketidakpastian. Ya, jadi ada beberapa masa di mana saya tidak punya penghasilan, tidak punya juga kepastian kerja, dan tentu saja ini ancaman buruk buat saya dan teman-teman saya waktu itu. Ya, tentu saja saya merasa saya khawatir dengan kelangsungan hidup keluarga saya, di mana saya baru menikah, dan istri saya juga belum lulus, waktu itu masih kuliah, jadi tekanan ekonominya sangat besar buat saya. Kecemasan yang menyelimuti Munanto saat itu sejatinya menjadi cermin kegelisahan jutaan orang di Indonesia pada rentang 1997 hingga 1998. Di masa itu, gelombang PHK tak terbendung setelah lebih dari 1.000 perusahaan tumbang di bawah tekanan krisis moneter. Data Departemen Tenaga Kerja memperlihatkan pengangguran tahun 1998 mencapai 13,7 juta orang, meningkat dari 5,8 juta pada 1997. Lonjakan pengangguran ini menjadi salah satu yang terburuk dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Dengan situasi ini, masa depan banyak orang di Indonesia diselimuti kabut kecemasan. Tahun 80-an itu ada Pakto 88, deregulasi yang menyebabkan ekonomi dibikin liberal. Maka perbankan tumbuh dengan kencang, ekspor juga jalan ya. Tapi nggak ada remnya. Swasta itu secara sembrono melakukan transaksi utang yang besar, sehingga semua swasta itu kebanyakan itu termasuk highly leveraged firm, perusahaan-perusahaan yang utangnya gede, modalnya kempes. Puncak krisis ekonomi pada 1998 memperlihatkan sebuah kenyataan. Mesin ekonomi Orde Baru yang berputar selama 3 dekade ambruk dalam sekejap. Beliau menyampaikan kepada kami bahwa dewasa ini kita sedang menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan, dan insya Allah dengan bersama-sama beliau akan berupaya untuk mengatasinya, dan dengan dukungan daripada kekuatan-kekuatan sosial politik dan seluruh rakyat Indonesia yang mendukung beliau, kita akan dapat mengatasi masalah-masalah tersebut.
Nilai tukar rupiah terjun bebas dari sekitar Rp2.300 per dolar Amerika pada awal 1997 merosot tajam hingga menyentuh level terburuk sekitar Rp16.000 per dolar pada 1998. Dalam waktu singkat, beban utang luar negeri membengkak berkali lipat, menjerat perusahaan-perusahaan nasional. Satu persatu korporasi besar mulai goyah, tak sanggup membayar kewajiban. Aktivitas produksi terhenti, rantai ekonomi pun terputus. Pada saat yang sama terjadi kolusi KKN yang digulingkan oleh masuk KKN. Jadi perusahaan-perusahaan dan sumber daya itu dikuasai oleh konglomerasi. Lalu secara umum itu ada defisit transaksi berjalan. Artinya ekonomi kita tuh lebih besar pasak daripada tiang. Kita utang terlalu banyak, kemudian penerimaan devisa itu kurang dibandingkan kita mengeluarkan devisa. Jadi akhirnya kita terpuruk ketika ada guncangan sedikit, ini seperti mobil yang melaju, ketika ada guncangan sedikit terguling, sudah. Dari krisis nilai tukar masuk ke rupiah masuk ke pasar modalnya tempat spekulasi bank, banknya kolusi dengan dengan sektorial dengan politik, guncang semua sampai politik presiden jatuh. Itu yang terjadi. Itu pelajaran paling penting harus kita ingat. Di sudut-sudut kota, wajah-wajah cemas menghiasi kantor-kantor bank. Para nasabah datang untuk satu hal, menyelamatkan uang simpanan. Antrian mengular. Kabar bahwa perbankan goyah terimbas krisis menyebar cepat, memicu penarikan dana besar-besaran. Krisis kepercayaan pun tak terbendung. Misal kami ini udah berapa kali pindah dari bank satu lagi gitu. Jadi bukan itu kepastian gitu. Kepanikan para nasabah dipicu oleh langkah pemerintah menutup 16 bank swasta pada November 1997 atas saran International Monetary Fund atau IMF sebagai upaya pengendalian krisis moneter. Ke-16 bank itu dinilai tidak sehat dengan kredit macet tinggi dan krisis likuiditas. Pemerintah menempuh langkah untuk melikuidasi, pertama dengan mencabut izin usaha, kemudian melikuidasi, tadi disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, dari bank-bank yang tidak dapat lagi diupayakan penyelamatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengamankan semaksimal mungkin para deposan kecil. Kepada pemilik, pemegang saham dan pengurus bank yang dicabut izin usahanya diminta agar tidak meninggalkan Indonesia guna penyelesaian likuidasi. Meski pemerintah menyediakan dana talangan sebesar 2,3 triliun rupiah untuk para nasabah, namun kepanikan justru meluas. Krisis kepercayaan menjadi tekanan besar bagi perbankan yang masih bertahan. Warga berbondong-bondong antri menarik uang di bank. Dari sinilah kepercayaan terhadap perbankan diuji dan menjadi dasar siapa yang akan tetap dipercaya. Dalam hitungan waktu yang cepat, krisis perbankan dan pasar modal menyatu mempercepat lumpuhnya sistem ekonomi. Mengacu data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada 1998 mencetak rekor terburuk, yakni minus 13,13%. Ini menjadi titik balik dari capaian gemilang di rentang satu dekade sebelumnya yang mencapai kisaran 6 hingga 8% per tahun. Dan di balik angka-angka ekonomi, rakyatlah yang terkena pukulan telak. Banyak yang kehilangan mata pencaharian, daya beli melemah tajam bersamaan dengan harga-harga yang melambung tinggi. Angka kemiskinan di tahun 1998 melonjak 45,54% dibanding tahun sebelumnya atau menjadi 49,5 juta orang. Di tengah kepercayaan yang kian meredup, pemerintahan Soeharto terus berusaha menempuh berbagai langkah penyelamatan krisis. Kita menyadari
bahwa pembangunan yang kita laksanakan selama ini masih banyak kekurangannya. Kita memang masih harus berjalan lebih jauh dan bekerja lebih keras lagi. Namun kekurangan-kekurangan yang masih ada jangan sampai dijadikan alasan untuk menjungkir balikkan keadaan yang pada akhirnya justru akan menghancurkan hasil pembangunan yang sudah kita capai dengan susah payah itu. Saat upaya penyelamatan ekonomi ditempuh, ketidakpercayaan terhadap pemerintah justru kian meluas, hingga akhirnya krisis ekonomi menjelma menjadi krisis politik. Puncaknya, setelah Jakarta dan berbagai kota dikepung unjuk rasa dan kerusuhan, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie melanjutkan kepemimpinan nasional. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pemerintahan Habibie mewarisi beban ekonomi yang sangat berat. Nilai tukar rupiah masih rapuh, perbankan belum pulih, dan kepercayaan publik terhadap sistem laksana luka yang menganga. Pekerjaan rumah pun terbentang. Dengan waktu terbatas, pemerintahan Habibie ditantang untuk segera menstabilkan ekonomi, membenahi perbankan, menghidupkan kembali dunia usaha, serta memperbaiki taraf perekonomian rakyat. Ini bukan sekadar pemulihan angka, melainkan upaya mengembalikan kepercayaan dan harapan. Baharudin Jusuf Habibie memimpin pemerintahan dengan awal yang tak mudah. Habibie no, this is okay, no, I know. Habibie no. Di masa pemerintahan yang singkat, ia bersama kabinet yang dipimpinnya harus menjalankan berbagai agenda penyelamatan ekonomi. Kita perkirakan pada semester pertama tahun 1999, pertumbuhan ekonomi terus membaik, namun masih negatif. Akan tetapi, karena pada semester kedua, pertumbuhan mulai bergerak ke arah positif, maka pertumbuhan tahun anggaran 1999 garis miring tahun 2000 kita perkirakan menjadi 0%. Laju inflasi kita perkirakan sekitar 17%. Di sisi lain, situasi politik pasca peralihan kekuasaan belum benar-benar stabil. Di tengah tekanan itu, kinerja pemerintahan Habibie ternyata menunjukkan hasil positif. Nilai tukar rupiah yang sempat terpuruk di kisaran Rp16.000 per dolar kembali menguat hingga mencapai kisaran Rp6.500 per dolar. Reformasi regulasi ekonomi dipercepat, antara lain membangun iklim persaingan usaha yang sehat, juga transparansi pasar modal. Desentralisasi fiskal pun ditempuh dengan memberi daerah peran lebih besar dalam mengelola keuangan sebagai fondasi baru tata kelola ekonomi nasional. Keterpurukan ekonomi pada 1998 justru menjadi momentum bagi pemerintahan Habibie untuk mendesain ulang arsitektur perekonomian Indonesia menjadi fondasi perekonomian di kemudian hari.
Boleh dikatakan Pak Habibie itu meletakkan fondasi dari transisi ekonomi politik yang otoriter, penuh KKN menjadi yang baru dengan reformasi. Yang jangka pendek membereskan nilai tukar, membereskan bank-bank yang bangkrut, menyatukan dan seterusnya. Penyelamatan perbankan serta pemulihan kepercayaan publik menjadi bagian dari prioritas pemulihan ekonomi. Di rentang 1997 hingga 1998, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI sebesar 144,5 triliun rupiah dikucurkan untuk 48 bank. Ini adalah skema pinjaman darurat dari Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami krisis likuiditas agar tidak kolaps. Dalam proses penyehatan perbankan, sekitar 38 bank ditutup atau dilikuidasi, 7 bank diambil alih pemerintah, dan 9 bank direkapitalisasi melalui penyuntikan modal. Dari proses ini, lahir bank-bank yang bertahan dan menjadi bagian dari wajah baru sistem perbankan Indonesia. Keberanian dia, Pak Habibie, untuk mengambil yang tadi dalam keuangan tadi. Jadi bank-bank ini harus kita suntik, diinjeksi kapital oleh pemerintah. Lalu kan dibentuk BPPN itu kan, dan itu kan nilainya itu kan 60% dari PDB pada waktu itu. Tetapi kan harus dilakukan. Kebijakan BLBI sendiri menuai kontroversi. Tapi di tengah situasi krisis ekonomi, ekonom senior Indef Didik J. Rahbini menyebut BLBI sebagai satu-satunya solusi yang paling memungkinkan. Pada waktu itu nggak ada jalan lain, ya. Memang perusahaan-perusahaan itu kan harus diselamatkan, ya, termasuk jadi Bank Mandiri sekarang, BCA sekarang, dan lain-lain, ya nggak. BCA sekarang menjadi baik, ya. Sejumlah obligor BLBI akhirnya menyelesaikan kewajibannya melalui skema penyelesaian aset dan perjanjian dengan negara, di antaranya Antoni Salim dan Syamsul Nur Salim. Pemerintah dan DPR menganggap penyelesaian BLBI sudah berjalan melalui mekanisme hukum dan politik yang berlaku. Pada akhirnya, penyelamatan perbankan menjadi bagian dari jalan panjang pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis 1997-1998 menuju kebangkitan. Tak sekadar pemulihan, tapi membangun fondasi yang kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Bahkan seperti di hari-hari belakangan, ketika nilai rupiah tersungkur hingga di atas Rp17.000 per dolar, serta kuatnya tekanan terhadap bursa saham, pilar ekonomi saat ini dinilai lebih kuat dibanding 1998. Kalau kita lihat 1998, kenapa kita hancur rupiahnya? Karena waktu itu ada salah kebijakan. Kita waktu naikin bunga tinggi sekali sampai 60% lebih, real sektor mati. Sekarang kan nggak seperti itu. Kebijakannya bunganya nggak naik, segitu-segitu aja. Uangnya pertumbuhannya 10-15%. Cuman fondasi kita kan bagus. Nah ke depan apakah bisa ke 12.000 lagi? Bisa, tapi harus didesain secara bertahap, mungkin dalam 3 tahun ke depan. Dunia usaha dan sektor swasta punya kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, investasi, hingga pergerakan konsumsi masyarakat. Dalam konteks inilah, kepastian regulasi dan kepercayaan pasar menjadi faktor penting. Kita akan jaga terus kondisi sektor finansial kita sehingga bisa mendorong atau memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan swasta, private sector. Itu utamanya. Jadi kita akan pastikan tuh private sector tetap tumbuh. Karena kontribusi private sector ke ekonomi itu 90%. Krisis ekonomi 1998 menjadi lonceng kesadaran bahwa tidak ada satu pihak pun yang mampu berdiri sendiri di tengah guncangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat hanya bergantung pada belanja pemerintah, tapi juga ditopang oleh kontribusi swasta sebagai pilar utama. Perekonomian nasional hanya akan kuat jika semua elemen bersatu dan saling bahu-membahu.
Krisis 1998 memberi Indonesia satu pelajaran besar, bahwa ekonomi tidak hanya dibangun oleh angka dan regulasi, tetapi juga oleh rasa percaya.